Sun Wukong, game buatan Asia yang menempati peringkat pertama whitelist di Steam. Dan siapa yang nggak tahu Genshin Impact? Game RPG buatan Asia yang paling populer saat ini. Itu adalah dua dari sekian banyak game Asia yang dipuji-puji. Sedangkan di Western, justru banyak dramanya. Mulai dari game AAA yang nggak laku, developer game yang pelin-pelan, serta apakah kalian tahu makhluk apa ini? What the fuck was that? Sudahilah galaumu, mari roasting bersamaku. Generalis iseng yang nggak niat bikin konten, Kang Mas Setio Wisanggeni. What's up kisana? Mungkin agak beda pembahasan kita kali ini. Masih sama-sama soal game, tapi ini bukan soal gameplaynya, melainkan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Hey, kapan lagi kita bisa deep talk kalau nggak sekarang? Kisana, apakah kalian sudah merasa bahwa dunia game saat ini sedang dijajah oleh kaum sentolop, apalagi kalau bukan kaum woki-woki? Mereka makin kesini kok makin kesana, di mana semua game itu wajib jadi LGABCD yang tentu saja kita kenal sebagai DEI. Siapa lagi aktivisnya kalau bukan Sweet Baby Inc dan para kawan-kawan? Salah satu alasan kenapa Sun Wukong itu menempati peringkat atas bahkan sampai detik video ini dibuat adalah tak lepas dari berita mengenai developer Sun Wukong yang dipalak oleh Sweet Baby Inc buat memakai jasa konsultan mereka. Bagi yang belum tahu, Sweet Baby Inc ini adalah konsultan game ya, yang sangat mengedepankan DEI dan juga LGABCD. Apa yang aku pikirkan ketika mendengar nama Sweet Baby Inc? Tentu saja responku adalah Dasar buaya lu. Sweet Baby Inc ini ingin karakter-karakter yang dibuat jadi gay. Karakter yang wanita dibuat ugly-ugly, yang karakter cowok dibuat letoy. Aku aja bayanginnya udah jijik loh. Apalagi ini game kan berdasarkan dari legenda-legenda orang Cina. Terus mau dibuat LGABCD, yang cakep dibuat jelek, yang putih dibuat hitam. Di negara kita kan juga ada legenda-legenda, macam Danau Toba, Tangkuban Perahu, Candi Prambanan, dan lain-lain. Coba kalau misalkan mereka semua tokoh-tokohnya dibuat LGABCD, kalian ridho nggak? Yang ridho ya hanya orang-orang yang sentolop. Jadi awal mula masalah Sun Wukong dan Sweet Baby Inc ini gimana sih? Ceritanya adalah developer Sun Wukong ini mendapatkan email yang intinya adalah kalau mereka nggak mau pakai jasa konsultannya mereka, maka mereka meminta uang sejumlah $7 juta. Gile, dasar buaya lu nderang. Loh, kenapa kok mereka berani memalak? Ya karena Sweet Baby Inc ini kawan-kawannya banyak, terutama kawan-kawan dari media berita khusus game seperti IGN dan kawan-kawan. Ketika developer Sun Wukong ini menolak, apa yang terjadi? Ya, media-media berita ini akan membuat artikel berita mengenai semua hal negatif dari Sun Wukong. Mulai dari permasalahan senjata yang keluar dari telinga, sampai hal-hal yang tidak rasional, tapi mereka paksa buat rasional gitu. Tahu nggak sih? Pas dulu aku kecil ya, momen keren itu adalah ketika Sun Wukong bisa mengeluarkan senjata magicnya itu dari telinga. Wah, itu keren banget itu. Dan itu pun sejalan dengan cerita budaya di Cina mengenai Sun Wukong. Tapi media western ini yang support sama woki-woki adalah menggoreng habis-habisan soal ini. Yang katanya aneh lah, nggak logis lah, dan lain-lain. Niatnya sih ingin menjatuhkan game Sun Wukong ini, tapi alhasil ketika developer mempublikasikan berita bahwa mereka dipalak sama Sweet Baby Inc, maka justru banyak gamer yang mendukung developer ini, yang kemudian menjadikan game Black Myth Wukong ini sebagai game yang paling banyak ditunggu-tunggu. Nggak sampai situ, bahkan kantor developernya pun juga sempat dirusak oleh kaum woki-woki ini loh. Dan juga melakukan ancaman-ancaman kepada para karyawan-karyawan di sana. Wah, brutal sekali Anda. Jangan salah, kemarin Genshin pun juga kena loh. Karena menolak untuk menerapkan DEI dan menggunakan jasa konsultan Sweet Baby Inc, alhasil kaum woki-woki sentolop ini ya melakukan aksi boykot Genshin. Tapi, apa yang terjadi? Gagal. Lucunya gini loh, mereka itu aku yakin bukan gamer, melainkan cuma normis yang memiliki pemahaman LGABCD doang. Jadi ya mana mungkin golongan mereka bisa memboikot game yang disukai banyak orang. Ngimpi. Ingat, kita itu main game bukan dengan tujuan untuk mencari ideologi atau paham-paham tertentu, melainkan kita main game itu untuk membuat diri kita bahagia. Game boten? Kita main Genshin, kita bisa happy karena karakter-karakternya cakep, ganteng, gagah, manis, imut, cantik, ara-ara.
Ya toh? Ya siapa sih yang nggak suka sama keindahan? Tuhan itu udah memberikan takdir berupa kodrat yang tidak bisa diubah. Contoh, sudah menjadi kodrat manusia itu suka tempat-tempat yang indah dan bikin nyaman. Jadi ya dengan dasar itu kita bisa terhibur. Bukan kok malah disuguhi karakter-karakter macam ini apalagi, walawi sekali. Jangan salah, aku itu juga merupakan konsep artis dari animasi dan game loh. Jadi aku paham ilmu-ilmu soal konsepting model itu kayak gimana. Aku nggak akan berbicara di ranah ini kalau misalkan aku nggak punya ilmunya. Aku itu pernah jadi desain grafis, marketing pernah, industri game pernah, ilustrator webtoon pernah, ilustrator animasi pernah, video editor pernah, apalagi penulis novel pernah, konsep artis pernah, talent manager pernah, dan bahkan saat ini aku jadi konsultan, streamer, dan VTuber. Jadi aku punya landasan mengenai hal ini. Contohnya adalah dari marketing. Marketing itu bukan soal menjual loh ya, tapi soal mengetahui keinginan konsumen. Termasuk keinginan para gamer. Gamer itu ridho nggak sih kalau game-game mereka itu dimasukkan unsur-unsur ideologi atau agenda-agenda yang berkaitan dengan LGABCD? Nggak mau. Cici. Dari ilmu konsep art pun juga demikian loh. Oke lah, di western itu LGABCD udah jadi hal normal lah ya. Tapi bukan berarti kamu menghilangkan estetika dalam membuat karakter. Masa karakter kok ageli-ageli, jelek, warnanya Masya Allah apa ini? Aku curiga mereka ini bukan konsep artis sih. Ini contohnya, Miss Freeze. Di dalam komiknya, karakternya itu, wah, cakep, ya toh, feminim, ya toh, lihat ini kayak gini loh. Tapi ketika diimplementasikan ke dalam agenda LGABCD, Miss Freeze ini jadi nggak karu-karuan. Muka kok gini amat, tubuhnya kok macam dikasih vermipan jadi mengembang, warnanya kok juga walawi. Wah, nggak enak dilihat sama sekali dah pokoknya. Padahal, Miss Freeze itu kalau misalkan pas jadi villain ya, di komiknya, masih enak dilihat loh. Lihat ini. Feminimnya masih ketara, gitar Espanole masih kelihatan. Intinya masih enak lah untuk dilihat. Kalian tahu game ini? Mungkin nggak tahu ya karena game ini memang nggak laku. Ya bisa dibilang nggak laku sih. Padahal ini yang bikin adalah developer ternama plus game AAA pula. Tapi malah rugi gara-gara apa? Ya gara-gara unsur LGABCD-nya. Malu nggak sih? Developer punya nama AAA tapi nggak laku? Malu lah. Sejak video ini dibuat pun, yang main harian cuma segini. Ini pun aku nggak yakin yang main itu player beneran atau yang main itu game testernya, I have no idea. Mereka mengklaim bahwa game mereka ini akan laku keras dengan adanya DEI. Tapi faktanya, there's like a genuine value that you can impress upon them, both ethically and financially. You could say this is important. And it's also... Masih anget juga perihal orang-orang Jepang yang protes dan menolak keras game Assassin's Creed Shadow, yang kata developernya gamenya itu adalah historical, alias berdasarkan sejarah asli. Tapi ya gara-gara LGABCD, woke-woke dan sebagainya, karakter Yasuke malah dibuat jadi hitam dan bukan lagi kelihatan kayak orang Asia. Dan apa yang terjadi setelah di demo banyak orang? Ya akhirnya developer bilang kalau game ini bukan lagi game historical tapi historical fiction. Historical tapi fiksi. Wah gimana tuh? Pelin-pelan nggak? Melalui segelintir fakta dari sekian banyak fakta-fakta lain mengenai DEI dan LGABCD, sekarang ini gamer makin support dengan game-game Asia yang memang culture-nya itu menolak untuk adanya agenda-agenda tersebut. Intinya ya masih sehat lah. Semakin banyak gamer yang beralih dari western ke game Asia karena ya kekecewaan mereka terhadap game developer western. Harapannya adalah kita warga plus 62 yang punya norma, punya kehormatan dan etika. Jangan mau disusupi sama politik-politik sentolop macam itu di game karena ini sangat berbahaya bagi kejiwaan kita. Apalagi kalau sampai agenda-agenda yang nggak jelas ini turun ke anak-anak kita. Wes ta, rusak dunia ini. Kita harus lebih aware terhadap krisis industri game saat ini. Itulah cerita singkat dari roasting kali ini. Yang sebenarnya kalau dituntaskan mungkin bisa berjam-jam sih. Ini karena masih banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan DEI, SBI, Sweet Baby Inc, dan kawan-kawan. Kita lanjut lain waktu. Aku Kamu Setiawi Sanggeni. Wassalam.